Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pendampingan individu. Kali ini saya ada di home base saya di home base SDN Daniar bersama para CGP hebat, yaitu yang pertama sekarang dengan Bu Yuli. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi pendampingan selama satu bulan kemarin, sekarang udah mulai lagi ya, kerasa. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu. Gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau dulu lagi gini ya Bu ya. Kurang sehat. Sekarang udah mulai seger lagi ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol biasa. Kita akan flashback ke belakang, juga persiapan ke depan terkait pendampingan ini dan persiapan untuk Lokakarya 2 NT Bu. Kita ada beberapa, kemarin kan sudah kita sebarkan kuesioner ya. Kita akan bahas itu pun, kemudian ada tindak lanjut, proses dan lain sebagainya. Seperti biasa diawali dengan ngobrolnya, yaitu apa yang sudah terlaksana selama 1 bulan kemarin. Iya. Proses yang telah berjalan selama kurun waktu 1 bulan terakhir, yaitu pembelajaran melalui LMS sudah mencapai modul 1.3. Ya, yang pertama yaitu untuk 1.1 filosofi pemikiran HD, yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah fisik dari guru penggerak. Nah, kemudian telah mengalami 2 kali lokakarya, yaitu lokakarya yang pertama 0 dan lokakarya 1. Alhamdulillah ya. Sudah mulai banyak nih dapat Bu ya. Rencana setelah pendampingan kemarin Bu, tindak lanjutnya kalau sudah terlaksana Bu? Ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Yaitu tindak lanjutnya itu bagaimana saya mampu mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di lingkungan saya, di lingkungan terdekat saya, minimal di lingkungan terdekat saya dulu. Ya. Apa Bu yang salah satu programnya yang sudah terlaksana? Ya, untuk program yang sudah terlaksana yaitu seperti yang kemarin pada pendampingan pertama saya telah sampaikan, saya menerapkan pemikiran-pemikiran KHD dalam pembelajaran, dan kebetulan kemarin ada rapat penyusunan KTSP itu memuat visi dan misi. Nah, pas sekali rasanya ilmu yang saya dapatkan di modul 1.3 itu bisa saya terapkan. Itulah capaian dan aksi nyata. Betul ya, jadi sudah ada capaian aksi nyatanya, sudah benar-benar terimplementasikan ya. Betul sekali. Tinggal nanti memang nanti di Lokakarya 2 ini kita sudah mulai ke komunitas praktisi ini Bu ya. Iya. Nah, ya. Jadi kita ada bocoran itu, bocorannya Lokakarya 2 ini. Ya, dan aksi nyata kita akan langsung ke umpan balik kepala sekolah Bu. Kepala sekolah kan dari kuesioner, mungkin Ibu juga ngobrol dengan kepala sekolah. Apa yang sudah dilihat kepala sekolah aksi nyatanya dari Ibu? Aksi nyatanya itu yaitu saya yang pertama mampu menerapkan apa yang saya dapatkan itu di sekolah, dan berbagi dengan teman sejawat. Nah, berkolaborasi. Apa yang saya dapatkan ilmunya tidak untuk saya sendiri, tentunya saya mampu menyampaikan kepada teman-teman apa itu visi, bagaimana menerapkannya, bagaimana merumuskan visi dengan pendekatan inquiry apresiatif seperti itu. Iya, model Bagja. Nah, itu saya memberikan ilmu saya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu semua ilmu yang saya dapatkan di Lokakarya ataupun di LMS itu bisa dibagikan kepada semua guru di sini. Alhamdulillah sudah ada, jadi sudah ada di pencapaian dan mengimplementasikan. Kalau perubahannya yang dirasa? Perubahan yang dirasa dalam proses pembelajaran? Perubahan yang dirasa dalam proses pembelajarannya itu hasil yang lebih baik, ya, kemudian antusias anak. Nah, kemudian ketika kita menerapkan secara demokratis kepada anak, kekeluargaan, anak mampu mengeluarkan pendapat, mampu seperti bertanya itu sudah tidak malu lagi. Ketika kita dulu mungkin waktu kecil SD mau bertanya itu ada rasa takut seperti itu. Tetapi ketika kita mampu menerapkan pemikiran-pemikiran KHD dengan mereka belajar, dengan kita mampu dekat dengan anak seperti itu, jarak antara anak itu memang seperti tidak terlalu jauh. Anak itu mampu mengeluarkan apa pikirannya, menak-menaknya. Kalau kepala sekolah
ada saran mungkin untuk ditingkatkan ke depan? Nah, untuk saran dari kepala sekolah itu, yang kemarin ketika saya berdiskusi, saya itu sarannya harus mampu lebih memahami karakteristik peserta didik, karena memang pada saat ini agak sulit gitu ya ketika kita tidak mampu bertatap muka secara langsung. Nah, mungkin ke depannya nanti karena karakteristik setiap siswa itu berbeda ya Pak ya. Nah, saran dari kepala sekolah itu guru lebih memahami karakter setiap siswa. Ya, sudah strategi khusus Bu ya, dari zaman lagi online kayak gini ya. Ya, lanjut kita ke tanggapan dari rekan sejawat Ibu Bu ya. Bagaimana tanggapan dari rekan Ibu terhadap perubahan paradigma juga perubahan aksi nyata Ibu? Ya, dari rekan sejawat responnya itu alhamdulillah mendapatkan respon yang positif terhadap perubahan-perubahan yang saya lakukan. Nah, selain perubahan yang saya lakukan di kelas, saya juga berbagi bercerita ya, Bu, saya melakukan perubahan ini nih di kelas saya. Nah, secara tidak langsung dengan berbagi itu akan diikuti hal-hal yang baik kan seperti itu. Nah, itulah di sini kita dengan teman sejawat itu berkolaborasi, berbagi gitu. Kolaborasi itu ya, Pak, kamu kolaborasi itu Bu memunculkan inspirasi dan motivasi dari teman-teman Ibu? Ya, alhamdulillah. Jadi mereka juga termotivasi. Nah, justru bertanya apa mereka belajar itu. Nah, kan sekarang kan lagi booming-boomingnya mereka belajar. Nah, jadi ada rasa ingin tahu dari mereka. Mereka belajar itu apa. Nah, saya jelaskan sedikit-sedikit. Nah, jadi mampu teman sejawat juga, terutama yang di kelas 5 ya, yang sering memang saya interaksi ya, berkomunikasinya lebih intens. Nah, jadi diterapkan juga seperti itu. Jadi malah mereka ingin belajar juga ya seperti kita ya. Alhamdulillah. Memang inilah tujuan kita, menggerakkan mereka dari yang terdekat kita ya. Ya, kita langsung ke ini Bu, ke sesi selanjutnya yaitu dari murid-murid kita Bu ya. Murid kita ada kalau Ibu memposisikan murid Ibu itu dalam pembelajaran seperti apa Bu? Nah, untuk saat ini saya ada perubahan Pak ya. Memang seperti dulu itu guru itu seperti atasan kepada murid, bawahan harus ikutnya gitu ya. Sekarang proses itu sepertinya sudah tidak pas untuk zaman sekarang. Jadi harus seperti teman, mitra kita itu. Nah, seperti itu. Seperti supaya mereka itu lebih mampu mengungkapkan apa yang mereka inginkan, rasakan. Nah, tetapi ada batasan-batasan nilai-nilai etika dan kesopanan seperti itu. Meskipun kita berperan sebagai menganggap teman atau mitra seperti itu. Kalau yang dari hasil Ibu dengan siswa itu, yang dirasakan siswa gimana? Alhamdulillah siswa lebih menyenangkan gitu ya, lebih terbuka. Nah, itu yang memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan apa yang KHD inginkan Bu ya? Ya. Yaitu kita sesuai kodratnya Bu ya. Ya, betul sekali. Meskipun dengan daring ini kita terbatas ya. Iya, terbatas, tetapi berusaha mencari sesuatu inovasi-inovasi ya. Gimana nih caranya supaya pendekatan komunikasi seperti itu. Gitu. Kalau hasil dari Ibu dengan siswa, apakah anak merasa ada perubahannya nggak Bu? Dia merasakan ada perubahan nggak? Ya, ketika seperti dari segi nilai, nah memang ada perubahan. Saya menerapkan seperti misalkan membuat sebuah iklan atau apa ya, sesuaikan ada anak yang pintar menggambar, ada anak yang pintar membuat video seperti itu. Nah, ternyata dengan seperti itu sesuai minat dan bakatnya itu memang lebih banyak yang mengerjakan gitu. Jadi asalnya misalkan ini yang tidak mengerjakan itu 10, sekarang mah yang tidak mengerjakan 2. Mungkin ada keterbatasan dari segi kalau online lah mungkin kurangnya dukungan dari sarana prasarana seperti HP dan itu. Ada beberapa hambatan itu yang umum ya itu ya. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke ini Bu. Kita lanjut. Oh ya, sebelum tadi saya lagi lupa. Harapan dari murid Ibu gimana Bu? Harapannya ibu guru itu lebih mengajar itu katanya itu supaya lebih dekat dan supaya lebih menyenangkan. Karena mereka merasakan ada perubahan. Alhamdulillah, nanti kita kan di akhir tahun ya. Tahun ajaran baru kita dapat siswa yang baru, tantangan baru, kita lebih lagi ya. Ya.
Nah ya kita Bu langsung ke sesi berikutnya, yaitu tentang rekan sejawat kita. Makanya Bu saat kita memberikan coaching lah ya Bu, Ya. coaching atau sharing dengan teman-teman, ada tantangan? Ada, karena tidak setiap teman sejawat itu atau ya guru-guru di sini itu bisa menerima kita dengan 100% mampu mau merubah gitu ya. Terkadang yang sulit itu memang merubah kebiasaan yang sudah ada gitu lah, yang sulit itu mengajarnya. Nah sedikit-sedikit, nah harus memang kita itu tantangan kita ya, merubah pola yang biasa misalkan yang nggak belajar menjadi belajar, nah seperti itu. Nah itu ada tantangannya. Belum 100% setiap orang itu mampu menerima apa yang kita sampaikan. Nah begitu, ada yang hanya ikut saja tanpa memperhatikan, nah begitu. Tetapi alhamdulillah ada yang antusias seperti itu. Nah memang kita itu tantangan kita, tidak langsung 100% kita harus melakukan perubahan ini, tetapi kita itu konsisten. Semoga nanti lambat laun akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu gimana caranya Bu? Melakukan pendekatan untuk meraih umpan balik yang mereka Bu? Jadi ketika melakukan pendekatan ya saya tidak dengan memaksa, tetapi dengan ngobrol. Ya kita belajar, guru itu kan harus belajar sepanjang hayat ya, dinamis, kita harus berkembang. Murid berkembang, masa kita gini-gini aja kan gitu ya. Nah sedikit-sedikit harus seperti itu. Nah gitu, nggak mau kita menjadi guru yang ketinggalan zaman. Jadi jadi memang harus seperti itu, memang seperti kepada murid. Kita itu kalau harus tadi seperti teman, ngajak diskusi, ngobrol apa yang mereka harapkan, apa kesulitannya apa, justru harus ngobrol secara santai gitu. Sekarang ya rasanya kan udah jenuh ya mungkin ya. Kalau langsung dikasih kan kayak dikasih tugas ya. Ya seperti gini, misalkan di sini saya junior, kan gimana caranya mengajak seorang senior seperti itu kan ya. Nah itu kan bukan hal yang mudah gitu untuk menggerakkan itu. Nah, tetapi alhamdulillah guru-guru di sini antusias untuk maju, untuk berubah. Responnya jadi baik Bu ya? Iya. Saya like Mas. Sudah lewat beberapa pertanyaan langsung. Ya kita mulai refleksi dari ekosistem belajar kita Bu ya. Ya. Dari perubahan sebenarnya udah dari bahas juga komposisinya tadi ya. Kemudian ini Bu dari kaidah yang dari Kiai Bantara, yaitu cipta rasa dan frasa. Itu mengembangkan ini Bu gimana Bu? Nah untuk mengembangkan cipta rasa dan karya itu saya dengan melaksanakan pembelajaran itu dengan sistem AMONG yang berjiwa kekeluargaan dan demokratis. Nah seperti itu juga ketika melaksanakan pembelajaran kita tidak hanya berfokus pada cipta saja, tidak karsa saja. Jadi kognitif, afektif, psikomotor yang seperti itu harus seimbang. Nah memang memang dulu sebelum kita mengikuti program guru penggerak terkadang hanya kognitif kita ya, terlalu mengutamakan. Sekarang harus seimbang. Menurut pemikiran KHD memang itu betul ya, ketika kita jangan hanya memberikan cipta saja, tetapi rasa dan karsanya juga harus seimbang, anak-anak terpenuhi hal tersebut. Alhamdulillah sudah ada ininya. Responnya ketika ada perubahan tadi kan, ada anak bagus ya. Dia anak-anak merasa dari segi perasaannya gimana Bu? Nah, setelah pembelajaran? Perasaannya itu anak lebih senang, saya alhamdulillah mendapatkan respon positif dari perubahan-perubahan yang memang telah saya lakukan. Kalau Ibu sendiri gimana perasaannya Bu? Saya apalagi sangat senang sekali. Saya ketika mampu mengaplikasikan, seperti kemarin saja seling kepada murid di sekolah, mampu menerapkan ilmu yang saya dapatkan dalam penyusunan visi. Rasanya gimana gitu ya? Kebahagiaan tersendiri gitu ya. Bisa mampu menerapkan, inilah guru penggerak, emang yang dibutuhkan seperti ini, seperti itu. Ternyata ada tantangan juga ketika menabrak tantangan saya bisa melewatinya, itu juga kepuasan tersendiri. Alhamdulillah itu ada ini ya, tidak bisa diungkapkan dengan hal yang kata-kata yang betul memang luar biasa gitu ya. Jadi kalau menggerakkannya, kalau itu tindak lanjut dari murid, Ibu bisa simpulkan dari murid, dari kepala sekolah
dan dari rekan itu gimana? Ya, jadi tindak lanjutnya itu yaitu perubahan yang saya laksanakan itu diharapkannya itu konsisten dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai perubahan-perubahan itu hanya karena ada program ini. Nah, tapi memang setelah ini mampu melanjutkan secara konsisten dan mampu berbagi dengan teman sejawat lainnya. Alhamdulillah, ini banyak sekali ya Bu ya, yang dari obrolan kita. Ya. Kita mulai ke pendampingan ya sekarang. Hal yang menarik dari pendampingan kita Bu, selama dari pendampingan yang pertama Ya. sekarang itu apa Bu yang didapat? Jadi untuk yang paling menarik dalam pendampingan ini, saya mampu menceritakan pengalaman yang saya alami, ya, mampu berdiskusi dengan pendamping supaya saya juga perlu masukan-masukan gitu ya ketika saya melaksanakan aksi nyata itu, perlu diskusi karena memang dari mata saya bisa saja betul, tetapi dari pandangan orang lain itu bisa saja ada yang lebih baik seperti itu. Alhamdulillah ya. Kalau untuk ke depan nih ada masukan Bu, buat saya, buat Ibu untuk kita pendampingan berikutnya Bu? Untuk pendampingan saya rasa sudah sangat baik untuk dari segi perencanaan, pelaksanaan. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah kesiapan dari saya sendiri seperti itu. Dari pendamping sudah sangat bagus. Terima kasih. Ya, kalau apa Bu yang kita di luar teks ngobrolnya, hal apa Ibu yang sudah kira-kira dipersiapkan Ibu untuk melakukan karya ke depan? Yang terutama sekarang pada pandemi saat ini adalah yang paling utama menjaga kesehatan. Oh iya, betul sekali. Baik-baik. Kalau kesibukan masih bisa disiasati ya Pak ya. Tadi obrolan cuman kalau kesehatan ketika kita sudah drop atau kita ada yang terpapar itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Betul sekali. Saja Mas, sekarang ini yang nomor satu ya sekarang ya. Kalau udah sakitnya nggak bisa kemana-mana sekarang. Begitu. Jadi sekarang udah mulai ini ya, kita nggak tahu sekarang dimanapun sekarang ya. Ini mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya. Ya. Dan nanti pun karya karena masih jauh kita. Masih jauh ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan semuanya. Amin. Alhamdulillah, dan dukung terus sama ekosistem sekolah. Ya. Juga teman-teman kita sebut. Ya, terima kasih Bu atas perhatiannya. Ya, sama-sama Nanti Pak. ada lagi setelah ini kita ngobrol lagi untuk yang offline-nya, Ya. yang online-nya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyimak semuanya. Semoga manfaat apa yang diobrolkan ini. Seru sekali ngobrolan. Kalau ini sebenarnya bisa lebih dari sejam 2 jam ya kalau ngobrol tentang ini. Tapi saya mohon maaf tidak bisa semuanya di online kan, karena ada beberapa hal yang dibisikkan di belakang khusus sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.